Kita ke informasi lain, pemirsa, dua kelompok massa terlibat bentrokan di kota Yogyakarta hingga menyebabkan beberapa orang terluka dan sejumlah ruas jalan diblokade polisi. Belum diketahui pasti mengenai penyebab terjadinya pertikaian itu. Bentrokan antara dua kelompok massa terjadi di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta, diantaranya di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegara hingga Jalan Taman Siswa. Banyaknya jumlah massa dari kedua belah pihak mengakibatkan polisi sulit meredam pertikaian. Dalam insiden ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Namun demikian, situasi dan kondisi sejumlah ruas jalan atau tempat bentrokan telah kembali kondusif setelah sempat diblokade aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto, diduga insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu massa yang sempat terlibat keributan di Parangtritis, Bantul pada 28 Mei 2023 lalu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh simpatisan dari BI yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Parangtritis. Pasca bentrokan pada Minggu malam, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu pasti dari bentrokan ini. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait bentrokan antara dua kelompok massa di Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami Wadi Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Tri Panungko. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mas Davi. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Pak, bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apa yang menjadi pemicu bentrokan kemarin ini terjadi, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mas Davi. Ya, pertama-tama tentunya kami sangat menyayangkan dan prihatin atas kejadian tadi malam, sehingga terjadi konflik yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum situasi dan kondisi kota Yogyakarta sudah dapat kami kendalikan dan kota Yogyakarta juga sudah kembali kondusif. Dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan tadi malam pun tokoh-tokoh pengurus dari kedua belah pihak juga sudah dipertemukan oleh Bapak Kapolda dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Ini terkait dengan komitmen yang tadi malam juga sudah langsung dipertemukan oleh Bapak Kapolda. Terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi tadi malam, tadi tentunya sudah dirilis oleh Bapak Kabid Humas Polda DIY. Jadi awalnya ada kelompok P yang akan mendatangi Wisma PSIM yang berada di kota Yogyakarta, bermaksud untuk berkoordinasi dengan para pengurus kelompok BN. Namun sebelum sampai ke lokasi, sudah terhalang oleh masyarakat kota Yogyakarta karena masyarakat merasa terganggu adanya konvoi dari kelompok P yang menggunakan banyak kendaraan, kemudian juga beberapa menggunakan knalpot mengganggu aktivitas maupun kenyamanan masyarakat kota Yogyakarta. Namun demikian, ya, peristiwa ini tentunya ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya yang terjadi di
Kabupaten Bantul. Ya, pada tanggal 27 Mei tahun 2023, pada waktu itu di salah satu wisma yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dilaksanakan kegiatan karaokean oleh kelompok BM. Kemudian ada salah satu warga, yaitu saudara Ali, menegur kegiatan tersebut untuk menyuruh menghentikan kegiatan yang dianggap sudah melewati batas waktu dan tidak berizin. Namun dari kelompok BM tersebut tidak terima, kemudian terjadi keributan dan penganiayaan sehingga saudara Ali tersebut mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Kemudian saudara Ali juga sudah membuat laporan polisi ke Polres Bantul dan sudah juga ditangani oleh Polres Bantul, bahkan para pelakunya juga sudah ditangkap dan diamankan di Polres Bantul. Ini rentetan peristiwa yang terjadi sampai tadi malam. Demikian Mas Dani. Oke, Pak Tri, kemudian terkait bentrokan tadi malam, apakah sudah ada orang yang diamankan untuk diperiksa, Pak? Kemudian korban, apakah juga ada, Pak, akibat bentrokan semalam? Baik, terkait dengan korban tentunya ada, baik korban luka-luka pada orang, manusia, ataupun kerusakan-kerusakan pada tempat-tempat tertentu. Dan saat ini kami dari Polda DIY juga masih melaksanakan penyelidikan. Ya, kami tadi malam sudah melaksanakan pendataan dan saat ini kami terus melaksanakan penyelidikan terkait dengan peristiwa tersebut. Demikian Mas Dari. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh polisi, Pak, ya. Terima kasih AKBP Katri Panungko sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.